Hari ini saya mau share tentang doa. Karena bagi saya digerakkan ya. Saya kok merasa hari-hari ini kita ini hidup cuma ditopang oleh doa dengan kondisi seperti ini. Tapi memang banyak orang itu sekarang ini mungkin takut doa, males doa. Tapi hari ini yang saya mau bahas adalah sikap kita dalam doa. Bukan sikap secara fisik ya. Anda mau berdoa dengan berdiri, dengan duduk, atau dengan bersujud. Bukan masalah itu, tetapi sikap kita di hadapan Tuhan. Nah, mungkin saya mau cerita sedikit kenapa kok saya rasa sikap kita dalam doa ini penting sekali. Karena waktu dulu, waktu awal-awal ya, saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Waktu itu saya untuk masalah doa ini, saya banyak pergumulan. Memang saya dulu sejak kecil, saya di sekolah Kristen, saya di Petra. Sejak kecil itu selalu diajari berdoa, selalu diajari memuji Tuhan. Tapi saya nggak ngerti sikap saya. Saya ini takut berdoa. Kalau saya doa, saya itu nggak mantep doanya. Dan juga malas-malesan, karena mengapa? Saya merasa, ini kewajiban agama yang harus saya jalankan. Bukan kesukaan. Karena waktu itu saya nggak ngerti puasanya doa itu seperti apa, doa itu manfaatnya apa, doa itu apa sih, saya nggak ngerti. Dan sebenarnya saya itu sering takut. Sehingga saya itu hampir dikatakan tidak pernah sungguh-sungguh berdoa. Cuman doa itu sekedar kalau di sekolah itu renungan pagi. Itu diwajibkan kita untuk doa sama guru-gurunya. Nah, sehingga pada saat ada sejalan dengan waktu, pada saat saya tumbuh dewasa, paradigma itu ada di kepala saya, dan pada saat ada masalah besar yang saya hadapi, dan saya butuh sekali untuk minta sesuatu sama Tuhan untuk menyelesaikan masalah saya nggak berani minta. Kenapa? Karena saya nggak tahu identitas saya. Saya takut nanti gimana kalau Tuhan mikirnya, kamu itu doa kalau ada perlu nih toh. Kalau pas ada masalah baru kamu doa. Tapi kalau kamu nggak ada apa-apa, kamu nggak pernah doa. Buat apa saya menjawab doa yang seperti itu? Itu di pikiran saya. Saya punya pikiran, Tuhan itu seperti saya, gitu loh. Karena nggak tahu identitas. Saya nggak tahu identitas saya nggak kenal sama Bapak saya yang ada di surga. Terus apa? Saya merasa masih punya banyak kekurangan sehingga nggak layak saya ini kalau minta. Saya masih melakukan perbuatan dosa, ya toh. Iman saya nggak cukup. Jadi bahkan kalau waktu dulu ya, saya kalau minta sesuatu itu dibilangin orang-orang ada jamnya. Kamu kalau doa, itu jangan pada saat jam-jam sibuk. Kenapa? Karena banyak yang minta. Kamu kalau minta pada saat semua orang itu tidur, jadi yang minta itu dikit, kamu baru doa minta. Nah, pada saat itu Tuhan nggak terlalu repot untuk menjawab doamu. Seakan-akan Tuhan ini direpotkan oleh doa kita. Saya itu sampai merasa, ini Tuhan apa stasiun kereta api ya, kalau terlambat sudah jamnya terlambat sudah tutup. Nanti schedule berikutnya baru kamu doa minta lagi. Sekarang Tuhannya lagi istirahat, nggak terima doa. Seakan-akan ada pemikiran seperti itu. Dan juga apa? Saya diajarin orang, kalau doa itu jam 12 malam, ya toh. Pas itu jam orang enak-enak tidur, itu dikit banget yang doa.
Atau bahkan ada yang bilang, kamu lihat di Alkitab, Tuhan Yesus kalau doa itu pagi-pagi buta. Jadi kalau kamu doa minta itu jam 4 pagi. Iya toh. Tapi saya merasa, loh, masa sih doa itu ada apa? Ada jam-jam tertentunya. Kok kayak bank aja. Setor jam 8 sampai jam 3 sore, lebih dari itu nggak terima setoran. Ya toh. Terus ada lagi yang bilang, kamu kalau doa itu minta jangan banyak-banyak. 1 sampai 2 aja. Jangan terlalu banyak. Yang minta itu seluruh dunia, bukan cuma kamu toh. Kalau seakan-akan, kalau saya mintanya banyak-banyak, itu seakan-akan Tuhan itu nanti kewalahan. Ya toh. Terus ada lagi yang bilang, kamu kalau minta itu jangan terlalu muluk-muluk. Nggak mungkin sama Tuhan itu dikabulkan kalau terlalu muluk-muluk. Kalau minta itu yang wajar-wajar aja. Ya toh. Ya saya nggak tahu apakah Anda mengalami masalah dengan yang saya alami juga gitu loh. Tapi ini tidak Alkitabiah, karena di Alkitab dikatakan ya toh, semua orang yang minta itu mintanya nggak pernah yang wajar. Kalau yang wajar-wajar kita bisa lakukan sendiri, itu namanya bukan mujizat. Ngapain sampai minta sama Tuhan, betul ya? Kita lihat bagaimana Yosua minta matahari dan bulan itu berhenti. Bagaimana kita lihat Musa membelah lautan. Bagaimana kita lihat, kita baca di Alkitab, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang buta sejak lahir bisa melihat, orang yang lumpuh sejak lahir itu bisa berjalan. Itu permintaan nggak wajar. Kalau permintaannya wajar-wajar saja, mungkin kita nanti kalau permintaan kita dikabulkan, kita akan berpikir, ini Tuhan yang bekerja atau memang saya ya? Kok kayaknya semua orang juga bisa. Betul ya? Akhirnya kita merasa, oh, doa itu nggak terlalu besar kuasanya, untuk motivasi aja. Mestinya kita bisa, tapi kalau ditambahi doa, tambah jos. Seakan-akan seperti itu, padahal bukan. Doa itu ada pemberian. Kita akan lihat nanti ya. Nah, sampai suatu saat, ya toh, saya baca sendiri tentang cerita di Alkitab yang saya mau share, yaitu cerita di Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-11. Ayat yang pertama, mari kita baca sama-sama. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus ini mungkin sering lihat Tuhan Yesus doa, tapi mereka nggak tahu Tuhan Yesus ini caranya berdoa gimana dan doanya apa sih. Dan ini yang diajarkan Tuhan Yesus, dan ini doa begitu mungkin semua dari kita hafal doa ini, karena mungkin sejak kecil kita diajarkan berdoa ini, ya toh. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, oke, kita stop sampai sini dulu. Ya, ini adalah contoh pola doa. Tuhan Yesus nggak pernah bilang, kalau kamu doa harus persis plek sama seperti ini. Enggak. Dulu Juan sudah pernah share ya tentang doa Bapa kami ini. Yang diajarkan Tuhan Yesus, ini adalah contoh pola doa. Bagaimana toh kalau doa itu? Ya, ini polanya.
ada kita lihat ada pujiannya, Bapa, dikuduskanlah namamu. Ada penyembahannya, ya toh. Terus habis itu ada penyerahannya. Datanglah kerajaanmu. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas kita. Biarlah Tuhan yang menjadi raja di semua aspek kehidupan kita. Baru sesudah itu ada permohonannya. Ini adalah contoh pola doa. Tapi apakah harus kalau doa polanya seperti ini? Enggak juga. Karena kita kalau baca di Perjanjian Baru, di surat-suratnya Paulus, Paulus enggak pakai pola doa yang seperti ini. Doa itu adalah komunikasi antara kita dengan Bapa kita yang di surga. Enggak ada patron-patron yang harus paten seperti ini. Kita siap datang kepada Bapa kapan saja mengungkapkan isi hati kita. Ya toh. Tapi kalau memang mau ada penyembahannya, mau ada praise and worship-nya, itu lebih baik memangnya. Gitu loh. Ya, tapi bukan harus plek seperti ini. Ya. Nah, terus baru Tuhan Yesus ajarkan inti dari doa ini. Di ayat yang kelima dikatakan, lalu katanya kepada mereka. Nah, ini dikasih perumpamaan untuk menjelaskan doa ini. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Jadi memang kita harus tahu ya, tradisi orang timur pada khususnya, ya toh. Orang timur itu kalau ada tamu datang, kalau ada sahabat datang, ya toh, teman dekat datang dari tempat yang jauh, terus habis itu datang bertamu ke tempatnya kita itu selalu tanya, ya toh, kamu sudah makan? Dan sama, yang tradisi di Timur Tengah saat itu juga sama. Jadi kalau ada tamu datang, tamunya dari tempat jauh, itu memang suatu kayak ada tradisi yang harus dijalankan. Itu tamu ini harus dijamu, gitu loh. Tapi yang jadi masalah, orangnya ini nggak punya apa-apa untuk disuguhkan kepada tamunya, ya toh. Sehingga dia harus minta kepada sahabatnya dan kemungkinan besar tetangga sebelah rumahnya untuk minta roti supaya bisa disuguhkan kepada tamunya ini. Dan kalau zaman modern ini ya, kalau kita ini terima tamu tengah malam, apalagi tamunya itu mau nginep, kita mungkin nggak ngomelin tamunya aja tamunya sudah untung-untung, betul ya. Kamu itu kalau datang ya mbok tahu diri, jangan malam-malam. Sudah numpang nginep, masih datangnya malam, gitu loh, betul ya. Nah, terus kita mungkin kalau zaman sekarang ini nggak akan berpikiran, kamu sudah makan apa belum? Mungkin kalau saya nggak tahu lagi. Terima tamu tengah malam, ya udahlah. Ini kamarmu, kamu tidur di sini, ya udah. Besok pagi nanti kita makan pagi bareng. Mungkin saya nggak akan tanya, kamu sudah makan belum? Kalau belum makan, ayo kita keluar makan sama-sama. Saya mungkin nggak akan punya pikiran gitu. Mungkin pikiran saya, paling kalau dia lapar harusnya sebelum datang ke tempat saya, mungkin dia mampir dulu makan dulu di McDonald yang 24 jam atau pesan GrabFood atau Gojek atau gimana. Nah, cuman di sini sahabatnya ini sampai datang ke sahabatnya yang lain untuk minta sesuatu untuk dihidangkan, ya. Nah, terus
di ayat berikutnya dikatakan, ini jawab pelajarannya itu di sini, intinya itu di sini. Masakan ia yang di dalam rumah itu, jadi tetangganya itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, and my children are with me in bed. Anak-anakku itu sudah tidur seranjang sama aku. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadaku. Gak mungkin, katanya Tuhan Yesus, gak mungkin tetangganya itu bilang seperti itu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, bahasa Inggrisnya importunity, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Nah, baru di ayat yang ke-9, kita baca dulu ayat yang 9-10, nanti kita balik. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Nah, mari kita pelajari ayat ini ya. Nah, dikatakan, oleh karena itu, di ayat yang ke-9 ya. Oleh karena itu. Oleh karena apa? Ya oleh karena di ayat sebelumnya, oleh karena sikap yang tidak malu itu. Jadi sahabatnya ini itu menjawab permintaan tetangganya bukan karena karena dia baik ataupun karena dia memang punya roti lebih atau karena gimana, bukan. Tetapi karena sikap yang nggak tahu malu itu loh. Importunity ini loh. Nah, jadi ini sikap yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kalau kita doa, gimana sikap kita terhadap Tuhan? Tuhan bilang, ini Tuhan yang ngajar, jangan marah ke saya loh ya. Ini Tuhan yang ajarkan. Dikatakan, kita harus punya sikap yang nggak tahu malu. Nah, sikap nggak tahu malu itu kayak apa tuh? Mari kita pelajari. Ya, berdasarkan ayat-ayat ini mari kita pelajari. Ya. Nah, dikatakan di bahasa Inggrisnya, importunity itu artinya persistence, ini ya, yang di kotak putih ini, persisten itu bersikukuh, terus-terusan, especially to the point of annoyance, sampai pada kondisi sampai pada kondisi itu tidak mengenakkan, sampai bencekno, gitu ya, kalau bahasa itunya. Mungkin, ya toh, orangnya ini manggil-manggil, teriak-teriak, gedor-gedor sampai orang ini bangun. Nah, itu artinya importunity itu seperti itu. Ya. Nah, kata tidak tahu malu itu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya itu adalah anaidian. Anda bisa lihat ya yang di kotak ini, anaidian. Anaidian itu artinya yaitu importunity itu, nggak tahu malu itu, sikap nggak tahu malu. Anaidian ini terdiri dari dua kata, anu dan aidos. Ya, nah kita lihat kata aidos itu apa artinya, sehingga kita tahu bagaimana menjelaskan kata anaidian ini. Kata aidos itu pernah dipakai di 1 Timotius 2 ayat yang ke-9. 1 Timotius 2 ayat yang ke-9 dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan. Nah, dengan sopan ini
aidos, dan sederhana. Anda lihat ya, aidos, shame, modesty, dengan malu-malu, dengan sopan. Nah, jadi kalau ditambahi anu, itu artinya kurang. Jadi kata anaidian itu artinya lebih tepatnya itu kurang sopan atau nggak tahu tata krama. Dan Tuhan mengajarkan kita kalau doa itu jangan pakai sikap malu-malu. Kita harus punya sikap itu seperti orang kurang sopan, nggak punya aturan. Bayangkan, orang ini ketok-ketok itu malam-malam. Pada saat tengah malam, orang enak-enak tidur. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya tamu dan dia nggak punya roti. Harusnya apakah itu urusannya tetangganya? Bukan. Apakah tetangganya kenal juga dengan tamunya? Nggak dikatakan di sini, gitu loh. Tapi dia bagian yang kena sisi nggak enaknya, enak-enak tidur sama anak-anaknya satu ranjang, tiba-tiba digedor-gedor sampai bangun, mungkin anak-anaknya sampai bangun juga, hanya gara-gara minta roti. Nah, jadi ini adalah satu sikap yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Nah, mari kita gali lebih dalam lagi. Berdoa dengan kurang sopan, itu dalam konteks cerita ini, itu seperti apa? Nah, kurang sopan itu adalah dengan mohon, dengan persisten, dengan bersikukuh, dengan sungguh-sungguh, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ya, nah, kalau kita baca di cerita ini, kita balik ke sini. Nah, kita baca ya. Mungkin pada saat tamunya datang, terus habis itu dia masuk ke dapur, ada apa yang bisa disuguhkan, ternyata dia nggak ada. Orang ini langsung lari ke tetangga, pasti ke tetangga sebelahnya, yang juga sahabatnya juga, teman baiknya juga. Terus apa? Apa yang dilakukan? Apakah dia cuman sampai di depan pintu rumahnya temannya, dia diam saja? Ataukah dia merenungi, ya toh? Apakah dia bermeditasi? Terus atau dia cuman mikir, dia cuman berharap, moga-moga teman saya ini bangun. Dan kalau bangun, mungkin malam-malam ngelilir gitu ya. Bangun malam-malam itu nanti tiba-tiba dia bisa buka jendela, lihat saya di depan, terus ditanyain, kamu kenapa kok berdiri di depan rumah saya? Apakah dia cuman seperti itu? Tidak. Apa yang dilakukan? Dia ini sampai gedok-gedok pintu, saudara, kalau saya bilang. Dalam konteks ini loh. Karena jawabnya apa? Jangan ganggu aku. Berarti apa? Dia ini tengah malam. Nggak mungkin manggil temennya, misalkan, ini saya sama Dedi. Jadi biar kita punya gambaran yang lebih jelas. Saya sama Dedi tinggal sebelahan, terus saya panggil Dedi. Dedi enak-enak tidur sama anak-anaknya. Terus habis itu saya panggil, Dad, kamu sudah tidur, Dad. Apakah saya ngomong gitu pelan-pelan sungkan nanti kalau terlalu mengganggu, ya toh? Ataukah saya akan, ya karena ini tengah malam, ya toh? Saya akan teriak-teriak, Dad, tolong Dad, aku butuh roti, Dad. Kamu bangun, Dad. Dan mungkin juga saya akan gedok-gedok pintunya. Dad, gimana? Dad, aku butuh roti, Dad. Nah, itu pada saat sampai level yang mengganggu dan terus-menerus seperti itu. Nah, itu. Dan bukan cuman itu, saya harus ngomong apa permintaan saya. Dan memang Tuhan itu kalau dalam cerita di Perjanjian Baru, Tuhan itu ada kalanya seringkali itu tanya ke kita, apa maumu?
Walaupun bukan berarti Tuhan nggak ngerti apa kebutuhan kita, tapi memang Tuhan itu kepingin kalau kita itu minta sama Dia. Nah, kita lihat di cerita, ada sebuah cerita di Injil Markus, mulai kita baca ayat 46, ya toh. Ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ini adalah orang buta, ya toh. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi orang ini buta, waktu dia dengar Tuhan Yesus itu lewat, dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Nah, terus Yesus tanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Loh, bukankah Tuhan Yesus harusnya bisa lihat? Loh, ini orang buta. Kalau sampai orang ini minta sesuatu, harusnya kita pun tahu, gitu loh. Nggak usah levelnya Tuhan Yesus. Kita pun harusnya tahu. Ya, orang buta pasti minta kepingin bisa lihat. Tapi Tuhan nggak langsung, waktu dia teriak-teriak, Tuhan langsung jawab, oke, kamu saya sembuhkan. Tuhan nggak jawab gitu. Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawabnya orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, jadi kembali ke contoh yang roti itu. Kita ini kalau sama Tuhan, ya toh, walaupun Tuhan tahu, ada ayatnya di Matius dikatakan, Tuhan itu sudah tahu, jauh sebelum kamu minta, Tuhan itu sudah tahu. Tapi kalau Anda baca di bawahnya, justru Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, supaya apa? Supaya kita minta. Jadi Tuhan tahu, bukan berarti kamu tidak perlu minta. Itu intinya di sini. Sama di cerita ini. Kalau tetangganya itu habis gedok-gedok, tetangganya bangun, terus ditanyain, kamu mau apa? Terus sahabatnya ini cuma diam, merenung, berharap sahabatnya ini sudah ngerti sendiri. Maka inti ceritanya bukan seperti itu ternyata. Tuhan Yesus ajarkan, kamu minta, kamu mohon. Walaupun itu nggak sopan, ya toh, kamu tetap perlu memohon. Dengan berani memohon. Kenapa? Karena memang hatinya Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan, hatinya Bapa itu disenangkan kalau kita itu minta. Ya. Nah, terus ada lagi, dengan persistence itu kayak apa? Dengan gigih itu kayak apa? Jadi orang ini mungkin gedok-gedok, ya atau teriak-teriak gedok-gedok sampai temennya itu dari tidur sampai bangun. Nah, kalau saya boleh hubungkan dengan ayat di Alkitab, di Yakobus 5 ayat 16, dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah ini, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakin didoakan, kata yang dipakai di bahasa Inggrisnya itu fervent prayer. Fervent itu artinya apa? Passionate, intensity. Jadi bukan cuma passion itu bergairah, dengan semangat, tapi juga intens, terus menerus. Jadi kita kalau doa sama Tuhan, ya toh, itu bukan cuma sekali. Terus nggak ada semangatnya, nggak ada perasaannya, bukan. Di ayat ini, di Yakobus ini kita belajar itu ada passionnya, tahu kalau minta itu berharap sesuatu, ada passionnya, ada gairahnya, dan terus menerus, bukan cuma sekali. Oh dulu aku pernah doa, dulu sekali, terus nggak dijawab, ya sudah. Kok seakan-akan nggak dijawab? Bukan, setiap doa pasti dijawab.
ya. Nah, jadi orang ini gedor-gedor, teriak-teriak dengan passion, dengan semangat terus-terusan, ya toh. Sama Tuhan, ini yang Tuhan inginkan sama kita. Doa dengan gairah, dengan passion, dan terus-menerus, bukan cuma sekali, ya toh, berkali-kali. Baru Yakobus bilang, fervent prayer sangat besar kuasanya. Itu loh doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Nah, terus apa yang bisa kita pelajari berikutnya? Berdoa dengan kurang sopan itu kayak apa dalam konteks cerita ini? Meminta walaupun kita tidak layak menerima apa yang kita inginkan. Ya. Nah, kalau kita baca di sini, layak enggak orang ini tengah malam minta sesuatu? Enggak layak. Loh, kamu itu siapa? Betul kita teman, tapi kamu sudah ganggu anak saya, kamu sudah ganggu keluarga saya. Saya harusnya itu nggak kasih apa-apa ke kamu itu siapa? Dan orang sahabatnya ini pun, ya toh, yang minta ini pun harusnya tahu, orang ini mungkin nggak utang budi apa-apa sama saya. Saya nggak ada alasan untuk kalau minta itu pasti harus dikasih. Dia nggak ada alasan seperti itu. Tapi toh dia tetap minta. Sama kayak kita. Kita itu seringkali, ya toh, kalau doa minta sama Tuhan, kita itu merasa nggak layak. Wah iya, aku ini mau minta, tapi barusan aja aku melakukan perbuatan dosa. Berarti nggak layak. Kayaknya aku harus ada ritual, mungkin harus dengan puasa dulu, dengan berdoa dulu, menyucikan diri dulu. No, kita ini nggak akan pernah layak. Kita ini dilayakkan. Kita ini layak bukan karena perbuatannya kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kita baik, bukan karena kita suka nolong orang, kita berbuat baik, akhirnya kita layak. Tapi kita ini dilayakkan oleh darah Yesus. Jadi alasan kita minta itu adalah karena Tuhan itu memang baik. Memang karakternya Bapa. Itu adalah Bapa yang suka memberi. Karena itu jangan sungkan-sungkan. Tuhan Yesus ngomong, wes gak usah pakai sungkan-sungkanan. Kamu jangan pakai malu-malu. Minta segala sesuatu. Kamu itu sudah dilayakkan. Tapi seringkali, ya toh, kita kalau berdoa, mungkin saya sering dengar kalau mendoakan orang sakit, itu kita doanya itu seperti ini, Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan orang ini, ibu ini, bapak ini, karena dia itu loh Tuhan, itu sudah nolong banyak orang, dia itu orangnya baik, dia itu suka peduli dengan sesamanya, kalau sesamanya itu butuh pertolongan, dia selalu nggak pernah nolak untuk menolong orang yang membutuhkan. Dia juga orangnya itu sangat beriman kepadamu. Pokok orangnya itu baik. Kita sering dengar doa seperti ini. Jadi kita minta orang ini disembuhkan karena kebaikan orang ini, karena perbuatan orang ini. Padahal kalau kita benar-benar belajar, itu enggak. Kita ini berarti minta kesembuhan, segala sesuatu untuk masalah kita. Itu karena memang Tuhannya yang baik. Bukan karena orangnya yang baik, tapi Tuhannya baik. Dan permintaan itu adalah anugerah. Jadi kita ini minta karena kita ini sering lihat, karena kita tahu Tuhan itu baik dan anugerahnya besar bagi kita. Ya, toh. Nah, itu seperti itu ya. Nah, di Roma 4 ayat 18 dikatakan, ya toh, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini untuk Abraham ya, ini konteksnya Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi kita di sini baca ya, Abraham itu seharusnya nggak punya dasar untuk berharap, nggak punya dasar apa-apa supaya dia itu bisa punya keturunan. Umurnya sudah 100. Dan untuk punya keturunan itu butuh partner, butuh istri, butuh seorang wanita. Dan di sini istrinya itu Sarah, dikatakan rahimnya itu sudah tertutup, sudah nggak mungkin bisa pregnant, bisa hamil, nggak mungkin bisa hamil. Jadi secara fisik, secara jasmani, secara manusia, Abraham itu harusnya nggak ada harapan, nggak ada dasarnya. Kamu mau minta itu dasarnya apa? Lewang secara alami kamu, secara natural kamu sudah tua, sudah nggak mungkin kok. Tetapi terhadap janji Elohim, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat oleh imannya dan memuliakan Elohim dengan penuh keyakinan bahwa Elohim berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, jadi Abraham sendiri tahu secara fisik, secara manusia dia nggak mungkin punya harapan. Tetapi dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dan karena itu, dia dengan penuh keyakinan, percaya. Dia percaya dengan penuh keyakinan bahwa Elohim berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tetapi dia tahu, Tuhan itu kalau janji, gak mungkin diingkari. Itu kebenarannya. Dan karena imannya ini, karena keyakinannya ini, keyakinan bukan akan dirinya, tetapi keyakinan akan Tuhannya, akan Elohimnya. Akhirnya dia tetap yakin dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan kita lihat sampai hari ini Abraham dikenal sebagai Bapa banyak bangsa. Bapa bangsa-bangsa. Ya. Nah, terus kita gali lagi berikutnya, apa yang kita bisa pelajari lagi? Berdoa dengan kurang sopan itu apa? Mintanya spesifik. Anda lihat ya, dia mintanya itu jelas. Dia mintanya itu 3 roti. Anda bisa baca ya. Dia mintanya itu 3 roti. Dia pada saat datang ke sahabatnya, itu dia nggak ngomong, kamu punya makanan, ya dong, punya makanan apa yang bisa saya suguhkan. Terus dia nggak mungkin sahabatnya tanya, kamu butuh berapa? Ya sakwelase lah, lawang namanya orang minta tolong. Mau dikasih 1 syukur, mau dikasih lebih, ya lebih bersyukur lagi. Enggak, dia nggak tanya seperti itu. Dia langsung minta. Saya minta roti, spesifik, minta roti, jumlahnya berapa? Saya minta 3. Dia nggak pernah ngecek tetangganya ini punya roti apa enggak, kalaupun punya jumlahnya berapa. Dan ini yang Tuhan mau kita itu kalau minta itu spesifik. Nah, jadi kita kalau minta ya, itu kita set dulu butuhnya apa, ya toh jumlahnya berapa. Dan di Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi pada saat kita minta sama Tuhan, ya toh, kita minta spesifik. Seringkali realisasinya itu bahkan Tuhan sering kasih lebih. Memang ayat ini mungkin di Efesus ini lebih konteksnya itu adalah untuk hal spiritual. Tapi saya
lihat sendiri dengan mata kepala saya. Dan bahkan di cerita-cerita di Alkitab, itu seringkali Tuhan itu kasih itu lebih daripada apa yang kita minta. Dan karena itu saya berani pakai ayat ini untuk konteks ini. Jadi jangan berpikir bahwa wah kalau saya minta itu sakwelase Tuhan lah. Tuhan mau kasih apa? Pokok saya butuhnya kayak gini, saya butuh makan. Ya sakwelase Tuhan mau kasih makanan apa, jumlahnya berapa. No, Tuhan minta, Tuhan ajarkan di cerita ini, konteks ini, Tuhan ajarkan, minta itu yang spesifik, yang jelas kalau minta. Nah, berikutnya, dari cerita ini apa yang kita pelajari lagi? Yang minta itu tidak peduli dengan kerelaan atau keinginan orang yang sedang kita mintai pertolongan itu. Ya, jadi orangnya ini nggak sempat berpikir dan nggak berpikir sahabatnya ini nanti kalau dimintai apa? Dimintai roti malam-malam, digedok malam-malam, nanti dia ini marah apa enggak, nanti kalau marah nanti apakah hubungan pertemanannya itu nanti putus, dari teman jadi bukan teman, bahkan jadi musuh, atau nggak pernah tanya, rotimu ini nganggur apa enggak, mungkin pagi-pagi besok anak-anakmu sama kamu butuh makan, nggak peduli, dia nggak tanya seperti itu, dia langsung minta. Nggak peduli orang itu kasih dengan rela ataupun enggak, ataupun memang orang ini punya keinginan untuk bantu temannya, dia nggak peduli. Yang pokok dia mau, yaitu saya maunya roti, kamu kasih atau enggak, gitu aja. Kamu pasti kasih. Di cerita ini dikatakan, kita itu jangan terlalu sopan kalau minta sama Tuhan. Aduh, Tuhan mau enggak ya apa ngasih saya ini, ya toh. Saya minta ini bertentangan dengan keinginan Tuhan apa enggak ya? Tuhan rela apa enggak ya? Nanti kalau Tuhan enggak rela, Tuhan enggak ngasih, nanti malah Tuhan marah sama saya. Tapi bukan. Saudara-saudara, memang kita ini manusia dan Bapa itu adalah Tuhan. Kita ini manusia nggak bisa ngerti pikirannya Tuhan, nggak ngerti kehendaknya Tuhan. Seringkali kita nggak ngerti kehendaknya Tuhan itu apa, ya toh. Tetapi di sini Tuhan itu kasih kebebasan kepada kita untuk menyampaikan semua keinginan kita. Sudah nggak kalau kita ingin sesuatu, minta sesuatu, kamu jangan pikirkan perasaannya Tuhan. Tuhan itu ngajari gak seperti itu. Jadi kamu jangan terlalu sopan-sopan. Gak usah malu-malu. Justru Tuhan ajarkan di cerita ini, ya toh. Mohon itu dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan passion, dan terus-menerus, ya toh. Gak usah terlalu pakai tata krama. Oh, kalau minta itu harus puasa dulu. Oh, kalau mau minta sesuatu itu harus bersih dulu, nggak ada pikiran apa-apa. Enggak. Oh, harus layak dulu. Ya toh. Sebelum kita minta, kita harus melayakkan diri kita dulu. No. Minta itu sakwelase Tuhan, mau kasih kayak apa. No, kita minta. Kalau minta itu kita harus tahu dulu, ini kehendaknya Tuhan apa enggak. No. Ini loh yang diajarkan Tuhan. Mohon dengan sungguh-sungguh, minta walaupun gak layak, minta dengan spesifik, gak usah peduli sama perasaannya Tuhan gimana. Ini loh doa dengan kurang sopan. Dan dikatakan, dia akan menerimanya. Kamu akan menerima, bukan karena kita ini menerima apa yang kita minta, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita layak, bukan karena kita baik, tapi karena semua itu karena kasih karunia Tuhan. Semua itu karena anugerahnya Tuhan. Semua itu karena memang Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan satu bonus lagi yang saya mau bagikan, kalau sudah kita tahu
Iya toh. Apa itu doa? Betapa besar kuasanya doa. Iya toh. Doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Mintanya itu, kalau minta itu enggak usah pakai sopan-sopan. Tapi masih banyak orang takut memanjatkan doa permohonan. Kenapa? Yang paling banyak jawaban yang saya terima, karena takut kecewa. Saya takut kecewa. Saya pun seperti itu, saudara. Saya minta terus kok seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa saya. Enggak. Tuhan selalu menjawab doa. Yang jadi masalah, apakah jawabannya sesuai dengan ekspektasi kita. Dan pada saat jawaban doa itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita kecewa. Sehingga berikutnya, kita mungkin kadang, males doa lagi, takut doa lagi, takut apa? Nggak kuat perasaannya ini loh. Kalau nanti doanya itu dijawab enggak sama Tuhan, itu nanti saya kecewa, gitu ya. Tapi di cerita ini saya mau ajarkan, saya mau ajarkan apa yang menjadi kerinduan hati Bapa. Itu jangan pernah takut minta. Kalaupun nanti jawabannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bukan berarti Tuhan itu tidak sayang dengan kita. Jawabannya gimana, kenapa kok kadang kita kalau doa itu jawabannya tidak sesuai dengan permohonan kita, itu saya tidak akan bahas di sini, mungkin nanti di kesempatan yang lain. Tapi di sini Tuhan itu ingin kita itu nggak usah kecewa. Semua itu demi kebaikan kita. Semua rencananya Tuhan itu demi kebaikan kita. Walaupun saat ini kita nggak bisa lihat, ya toh. Kenapa Tuhan seperti ini? Tapi ini loh yang Tuhan ajarkan. Jangan pernah takut kecewa. Gitu loh. Karena Tuhan pun nggak pernah kecewa dengan kita. Kenapa? Karena kita ini sudah berada di dalam Kristus. Sama seperti Tuhan Bapa mengasihi Yesus, demikian juga Bapa mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin diteguhkan. Biarlah kami semakin mengerti bahwa doa itu besar sekali kuasanya Tuhan. Doa itu bukan kewajiban. Tapi kalau kita tahu betapa besarnya kuasa doa itu, betapa pentingnya doa itu bagi kita, bagi kebaikan kita, maka kita nggak akan mau sampai melewatkan doa. Karena doa itu adalah kunci hubungan antara kita dengan Engkau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kepada kami bahwa kami kalau minta, itu kami gak usah malu-malu Tuhan. Kami ini anak-Mu, Engkau mengerti kami. Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Tapi Engkau disenangkan kalau kami itu minta Tuhan. Dan Engkau, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih karunia, penuh anugerah, pasti selalu mendengarkan doa anak-anaknya dan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa ini. Amin. Amin.